Orang yang mau mati malah mikir yang hidup. Kan kebalik. Mau mati mikir, anak saya 4, tak kasih rumah satu-satu, tak belikan mobil satu-satu, tak kasih perusahaan satu-satu, besok warisannya ini. Ini kan seharusnya yang mau mati dipikirkan yang hidup toh. Sing urip ki mikir sing mati, orang kok sing mati mikir sing urip. Kudune wong arep mati mikir itu sangune mati iki apa, malah mikir sangune anak sing ditinggal. Iki goblok wong sugih sing model ini. Apa enggak merasa kalau kemudian warisan yang ditinggalkan kemudian disalahgunakan oleh ahli warisnya justru itu menjadi bumerang bagi almarhum? Ditinggali bondo oke malah nggih narkoba. Ditinggali bondo oke malah nggih maksiat. Apa sing mati iki malah ra nangis. Kudune sadurunge mati piye carane bondoku iki nggih sangu mati. Jadi pola pikirnya sudah kebalik-balik gitu. Sing wis dijamin tuh ya sono dijamin dilalaikan. Yang saya hormati Ustaz Kafi dan Ustaz Behaki dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Abah bisa membersamai kalian dalam acara muhadharah yang dari awal Abah sampaikan bahwa muhadharah itu adalah merupakan agenda prioritas, karena Abah berharap dari acara ini mampu menjadi tempat untuk menggembleng kalian, menjadi wahana untuk mengekspresikan, kemudian menampung segala kreativitas yang kalian miliki, yang walaupun dalam pelaksanaannya banyak yang ogah-ogahan dan males-malesan dan bahkan cenderung meremehkan. Terbukti dari persiapan-persiapan yang kurang maksimal ketika menghadapi acara muhadharah ini. Terlebih tidak hanya masalah muhadharah, tapi juga dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan agenda-agenda dan program-program pondok. Begitu gampangnya kalian meninggalkan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok dengan segala macam alasan. Apalagi ketika Abah tidak ada di pondok, maka kemalasan, ketidaktertiban, ketidaktaatan kalian semakin merajalela. Yang artinya selama ini kalian kelihatan baik di muka Abah itu tujuannya cuma satu, cari muka, golek rai kata orang Jawa. Kalau diawasi baik, nggak diawasi menetas. Kalau diawasi menjadi anak yang manis, kalau tidak diawasi na'udzubillahi min dzalik. Dan itu hampir terjadi pada semua santri. Ini yang sebenarnya kemudian sangat menyedihkan. Kondisi yang berulang kali terjadi. Sementara di satu sisi kalian sudah membuat job description masing-masing divisi ketika kemudian lurah pondok dan kabinetnya dilantik. Tapi ternyata semua itu tidak pernah dijalankan dengan baik, termasuk oleh pengurusnya sendiri. Orang-orang yang seperti ini kan berarti kata Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalian itu kelasnya itu taquluna ma la taf'alun. Kaburat maqtan. Apa itu artinya kaburat maqtan? Kemurkaan Allah yang sangat besar ketika itu kalian lakukan. Dan ternyata ini benar-benar terjadi. Mencangkeman tok.
Jadi situasi Abah sering ngaji di luar kota itu justru kalian manfaatkan untuk tidak taat, untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan yang kalian buat sendiri. Maka hari ini Abah akan sampaikan apa yang disampaikan dalam kitab Hikam berkaitan dengan basiroh. Basiroh itu artinya apa? Basiroh itu artinya apa? Akan saya sampaikan apakah basiroh kalian itu masih hidup atau sudah mati sebenarnya. Kok menungso kok dikandani angalera umum itu sebenarnya ini menungso model apa itu? Dalam kitab Hikam itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ijtihaduka, kesungguhanmu, fima duminalaka, pada apa-apa yang telah Dia Ta'ala jamin bagimu, waktu siruka, dan kelalaianmu, fima tuliba minka, pada apa-apa yang Dia Ta'ala tuntut darimu, dalilun, merupakan bukti, alang timasil basiroti minka, atas lenyapnya basiroh dari hatimu. Apa ulangi? Ijtihaduka, kesungguhanmu, fima, pada apa-apa duminalaka yang telah Dia Ta'ala jamin bagimu, watuksiruka, dan keleleanmu, fima, pada apa-apa tuliba minka yang Dia Ta'ala tuntut darimu, itu dalilun, merupakan bukti, alang timasil basiroti minka, atas lenyapnya basiroh darimu. A'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa umumnya begini, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi orang ngejar mati-matian akan rezeki itu, padahal sudah ada jaminannya. Abah, kalian semuanya rezekinya dijamin oleh Allah. Sesuatu yang sudah dijamin dengan pasti oleh Allah dikejar mati-matian. Sementara surga yang belum ada jaminan bagimu, kalian tidak pernah mengusahakan untuk mengejarnya mati-matian. Ini dalam tafsir yang lebih besar, tidak hanya di domain santri, domain masyarakat umum. Apa ulangi? Rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah, tapi manusia mati-matian untuk ngejar. Siang jadi malam, malam jadi siang, lembur, dan lain sebagainya. Sudah punya pekerjaan satu kurang, pekerjaan yang lain nyambi, side job, dan lain sebagainya. Semuanya. Padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Ada jaminan dari Allah. Gak mungkin Allah bohong. Rezekimu pasti dijamin oleh Allah. Sesuatu yang sudah dijamin dikejar mati-matian. Tetapi surga yang belum ada jaminan bagimu, kita tidak pernah mengusahakan untuk mendapatkannya. Ini kalau tafsir yang lebih gampang apa? Uripmu ning pondok iki wis ana sing jamin, kowe mikir. Sementara kewajibanmu belajar yang seharusnya itu lebih kamu kedepankan, lebih kamu fokuskan, sama sekali tidak kamu prioritaskan. Apa kalian di sini tuh mikir makan? Apa mikir hidup? Apa watangmu ini kurang marah? Aku tak delok, watangnya yang paling gede ini siapa? Coba. Hidup kalian kan sudah dijamin di pondok. Zalim Abah kalau kemudian kalian ada yang kelaparan. Zalim Abah menerima amanah ngopeni santri kalau kemudian santrinya kelaparan. Tapi yang terjadi apa? Hidupmu sudah dijamin dengan baik, tetapi kewajibanmu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di pondok itu ogah-ogahan. Ini hampir sama persis
dengan orang-orang itu. Rezeki yang sudah dijamin masih dikejar mati-matian, sementara surga yang belum ada jaminannya tidak pernah diusahakan dengan mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kok iso? Jadi basirah itu tidak untuk melihat hal-hal yang di luar diri kita. Tetapi basirah itu untuk melihat diri kita, hakikat kita itu seperti apa. Lah lagi delok sangka iki kasuse, basirahmu iki mati lho. Soalnya kowe ora iso nyawang awakmu dhewe. Ukuranmu iki kowe ora dong. Makanya yang ada kemudian apa? Alasan, 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 alasan. Pinter. Pamitnya kalau udah pergi, nggak bisa pulang baru pamit. Itu modus dari dulu seperti itu, toh. Mbok sing cerdas sithik. Dari dulu itu sebenarnya apa ketika berbicara reward and punishment itu lebih suka memberikan reward. Kayak hadiah, saat ini seneng-seneng kayak gitu. Tapi ternyata apa? Justru itu ternyata berbuah si malakama. Jadi basirah itu untuk melihat al-haq yang paling benar dalam segala sesuatu. Jadi orang kok kemudian gendelo apa no orang? Wah, orang kan biasanya ada bahasa begini, orang itu terawangannya tajam, basirah api itu. Kita sering bahasa dengar seperti itu. Omongannya bener, besok udan. Ternyata bener-bener udan, basirah api. Besok ini terang. Ternyata yang diomongin Pak Kiai bener basirah api. Enggak, bukan itu sebenarnya. Jadi melihat yang hak dalam semua hal, itu namanya basirah. Kayak kejadian milad pondok, begitu hujan lebat, Abah ikutan hujan-hujanan di luar, dan ternyata terang. Yang sebenarnya itu juga di luar kemampuan Abah. Wong Abah itu hujan-hujanan hanya pengen merasakan jamaah kudanan supaya gede hati. Ini jamaah kudanan dan gede hati ini Abah ikut-ikutan hujan-hujanan. Adalah terang. Kemudian bahasa jamaah-jamaah Gunung Kidul itu apa? Wah, Gusti ampuh tenang. Metu sangka omah udane langsung mandek. Bukan itu sebenarnya. Memang kebetulan saja. Kayak orang ngapusi Abah stroke itu ya itu gak kualat sama Abah. Kualat dengan kelakuan sendiri. Iya barangkali nganu kok Ustaz Bae Ustaz Kafi. Santri iki perlu ono sing ngrasake ngono ya. Sing ngapusi Abah kok ora cangkem kudu denen. Tak gawe ngono kok suwe-suwe. Soalnya ini sudah, kalau kanker itu stadium 4, 2 blek mungkin banget aja. Coba tadi pagi yang tidak ikut Ustadz Syafi'i ngaji, ngaco. Separuh lebih. Yang tidak ikut upacara ngaco. Ya orang ngaji ya upacara. Gula ampuh banget. Maka hari-hari terakhir ini Abah pengajian sering membahas persoalan ahlul afiyah dan ahlul musibah. Lah kalian di pondok itu sebenarnya termasuk ahlul musibah atau ahlul afiyah sebenarnya? Coba dijawab. Kamu di pondok itu termasuk golongan yang ahlul musibah atau ahlul afiyah? Musibah matamu ki musibahnya apa? Tak takon. Kamu paham nggak? Ahlul musibah itu apa? Ahlul afiyah itu apa? Kalau kamu merasa ahlul musibah, ini musibahmu ning pondok apa catatan? Iki dong apa ora? Musibahmu ning pondok iki apa? Coba ada yang bisa menjelaskan sama apa? Ahlul musibah itu apa? Ahlul afiyah itu apa? Ketika di dunia. Kalau kamu tadi bilang ahlul musibah, ini musibahmu apa tak tahu? Lah uripmu ning pondok itu termasuk ahlul afiyah. Kecukupan kok.
Pengen kuliah nggak punya kendaraan, ada sepeda motor, itu afiah. Ada sepeda ondel, itu afiah. Pengen selfie nggak punya foto, Ustadz Bayhaqi memotokan, itu namanya afiah. Perutnya lapar, ada makanan, itu afiah. Minum, haus, bisa minum, itu afiah. Pengen mangan rambutan, orang nandur tonggone nawari, itu afiah. Saya elek-elek santri orang aji tau numpak Fortuner, itu afiah. Ayo, musibahnya di mana? Perut kenyang terus. Masa seperti itu dibilang musibah? Sebenarnya keadaan kalian itu afiah, tapi kelakuanmu bilo sing musibah. Sementara ahli musibah iki anu lho, uripe ora kepenak ning donya iki. Ngibadahi padang sakjane wis melu pengajian, melu mujahadah, melu semaan Quran, ngalor ngidul manakipan sak piturute. Tapi begitu banyak diberikan ujian-ujian oleh Allah Ta'ala ketika di muka bumi. Lah cara abah biyen zaman kuliah abah dulu itu ahli musibah. Arep ngekos ra duit. Itu musibah. Arep bayar kuliah, orang mau kiriman, itu musibah. Mau makan gak ada yang dimakan. Kesulitan-kesulitan oleh Allah yang diberikan di dunia itu namanya al-musibah. Nah sementara yang kalian dapatkan di dunia itu kan gak neng pondok ini penak tok itu. Libur, jak piknik karo bunda neng Kaliurang, suwengi mangan peng telu, mangan besar, mangan jagung, mangan pop mie, cek delik-delik gawe energen, isuk mangan meneh. Oh nganti rupamu kayak dandang kabeh kok. Kayak gitu kok ahlul musibah. Ini heran saya itu. Saya itu memahami wong golek ilmu ki lho Ustaz Bayhaqi. Ana kalane wong golek belajar ki mlebu kuping tengen mandek. Tapi ini susah. Mandek ning otak. Ana kalane wong golek ilmu ki mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Tapi senajan itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena sudah masuk pasti ada yang bekas. Waduh kalau talang banyu kuwi kliwatan banyu mesti terus. Lah sing paling cilaka wis nomor 3, urung mlebu wis balik gitu. Urung mlebu wis balik. Dikandani ketane montak mantuk, boy iki montak mantuk paham pengantuk aku ya ora do khusuk apa tadaru Allah khufiyah apa ngantuk wal cekiyah ku ya ora. Kita nggih dan sebagainya. Tapi prakteknya nol itu. Itu kan berarti mohon maaf. Kalau kemudian kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Hikam tadi apa? Ijtihadu kafi madumilaka wa tuksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Jadi sesuatu yang sudah dijamin gitu ya. Sesuatu yang menjadi kewajiban justru dilalaikan. Paham gak? Wis dijamin ning pondok alasannya apa? Wah, aku tak ngewangi nyambut gawe ya, ngewangi wong tua. Padahal dijamin. Anak kuliah itu gak ada kewajiban bantu wong tua gitu. Itu kewajiban wong tua kepada anak. Mendidik anak itu. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Tapi kan kamu membuat dalil macam-macam, dalil pembenaran. Seolah-olah kamu dengan seperti itu membantu keluarga dan orang tuamu sehingga jadi alasan untuk keluar dari pondokmu. Kuwi lak mung golek-golek dalil. Maka saya terkesima dengan bahasanya Pak Ndus, Pak Bupati Ndus yang kemarin ke pondok ini. Ketika anaknya si Haryo mau menikah, besok yang tanggal 21 Februari Abah nasihat pernikahan itu. Haryo bilang sama bapaknya, "Bah, besok Haryo mau menikah, tolong biaya nikahnya dibantu ya, Bah." Ini diketawain sama abahnya. Loh, bahasanya bukan dibantu, memang kewajiban orang tua. Kamu jangan bilang minta dibantu. Memang kewajiban aku sebagai orang tuamu untuk menikahkan kamu. Karena kewajiban orang tua kepada anak itu kan ada 3. Wa ayyuhasina ismau ida walada, memberikan nama yang baik. Wa yu'allimahul kitaba idza aqala,
memberikan pendidikan agama Al-Qur'an. Wa yuzawwijahu idza adroka, menikahkan ketika sudah datang waktunya. Jadi menikahkan itu kewajiban orang tua kepada anak, hak anak dari orang tua. Lah ini bahasanya hari apa? Tolong saya dibantu biaya pernikahan. Bahasanya Pak Antus, Pak Bupati bilang, "Wah, njaluk tolong aku, justru memang ini kewajiban bapakmu." Lah awakmu ki uripmu ki wis dijamin. Mangan iso turu kepenak. Lak loro ya sebisa mungkin ditandangi bareng-bareng. Apa kemudian kalau kalian sampai masuk rumah sakit di sini apa lepas tanggung jawab? Nyatanya lah ya ora. Kalau kalian sakit coba, siapa yang paling cemas? Bunda, kon gawe ke wedang, kon gawe ke mangan dan lain sebagainya. Jadi uripmu itu sudah terlalu lah. Ini yang sudah dijamin, kamu lalaikan. Yang sudah dijamin, kamu lalaikan. Gak kamu perhatikan. Sementara kewajibanmu kamu lalaikan gitu. Sesuatu yang sudah pasti kamu cari alasan untuk mencukupinya, padahal sudah cukup. Sementara kewajibanmu belajar di pondok, kamu ogah-ogahan. Lagi gila yo, basiroe mati lu mau. Aku lah ngomong otakmu mati lu ketara penak banget. Basirohmu gimana? Jadi awakmu biji awakmu dhewe kira iso. Abah tidak butuh kamu dikandani abah dungkluk nganti koyo ngarepe jungkal ngono ora butuh. Sing penting hatimu ki tak paham ngerti. Lah kowe iki ning kene tak didik dadi calon pendekar dadi wong ampuh. Kok malah mung plong-plong. Kalau kamu besok tidak bisa lebih ampuh daripada abah, apa rugi lo, minimal kudune padha kaya abah. Maka gini aja Ustaz Kafi abah kasih kewajiban untuk mendisiplinkan mereka. Silahkan mengambil keputusan apapun selama itu berlandaskan kebenaran untuk mendisiplinkan santri. Wis nganggo cara gontor ya ora apa-apa, gubuk-gubuki bokong karo jalen ya ora apa-apa. Lah abah biyen ning pondok iki rasane dikamplengi karo guru. Lah kowe iki lah abah mangkel karo awakmu nang mah budak kon masak sing enak. Lah apa kamu banget abah? Aku ki pengen awakmu kepenak ki lah ngenek-ngenek iki bahasa Indonesianya apa Pak Baik? Mengadang-adakan, membid'ah-bid'ahkan supaya kalian iso iki abah turunanan. Kok kelakuan ngomong kaya ngono terus iku piye? Kon ngaji angel ra hukum. Sing mau turuti apa? Nafsu turumu gitu ya Allah. Ini sengaja abah live kan ini, nasihat malam hari ini. Karena taunya orang kan abah itu kalau ngaji cuma kocak, humor, guyon dan lain sebagainya. Biar orang-orang itu juga tahu kalau abah itu juga bisa marah. Biar orang-orang itu juga tahu kalau abah itu ngomong serius ya iso. Ini kok ya kebangetan temen itu. Kowe iki lak lara bunda mikire tenanan. Senajan to abah bunda lara barangkali awakmu ora mikir. Ini kalian mau berubah itu kapan itu? Masuk ya abah selalu harus bilang seperti ini marrotan ba'da marrotin gitu lah cara bahasa Jagontor. Berulang-ulang terus itu. Ya gitu Pak Kafi. Miroron. Miroh, kalau marotan ba'da marroh itu bahasa pasar. Apa yang harus seperti itu terus? Jadi kesungguhanmu pada apa yang telah di Allah Ta'ala jamin bagimu dan kelelaanmu pada apa yang dia tuntut darimu. Mencari dalil-dalil pembenaran untuk ngeles, untuk dodol ini, dodol itu dan lain sebagainya dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi sementara yang dituntut dari pondok pesantren untuk kamu belajar yang baik kamu lalaikan. Itulah tanda-tanda orang yang basirohnya mati. Paham karemu ora paham karemu. Tanda mata hati yang buta itu ya. Abah dulu hanya berbekal takdim saja bisa seperti ini. Abah ini belas orang alim. Abah ini ngaji modelnya pas-pasan.
Kok kemudian bisa seperti ini? Barangkali karena takdimnya Abah dulu kepada Kiai jauh daripada kalian. Kalau sekedar pintar, iblis itu pintarnya ramu, tapi iblis itu nggak punya akhlak, iblis itu nggak punya adab. Jadi kalau kamu di pondok hanya ngoyak pintar, tapi nggak punya adab, nggak kayak akhlak, kelasmu kayak iblis. Berarti sama saja pondok pesantren Ar-Rajid hanya mengumpulkan calon-calon raja iblis, ya kan? Raja iblis Andri, raja iblis Sopo, raja iblis Soleh. Umpamanya raja iblis Mahfud, Agus, Umam, kabeh raja iblis nanti. Jadi tidak hanya ngoyak pinter. Toh kemudian seperti kalian pahami, tujuan Rasulullah itu kan ke akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Karena dengan akhlak inilah kemudian manusia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Wong ki mbok pintere kaya ngopo? Lah akhlake iki bosok ora payu ta, Le? Enggak payu. Lah kowe iki kene serbane meneh wis pinter ora, akhlake ya bosok, lah dirah apane jare. Kowe iki lak goblok meneh iki apa sih maklum. Asalkan adabe ono. Lah iki goblok tanpa adab itu piye? Kalau bahasanya kiainya Abah itu Abah Sarip itu ngeri lagi. Saya nggak urusan dengan orang yang suul adab, tapi saya bermasalah dengan orang yang biadab, kata Abah Sarip. Ini gini aja nanti Ustaz Kafi, malam hari ini semua santri nggak ada yang duduk di kamar, semuanya di lapangan, langsung di lapangan. Cowok bagian utara, cewek bagian selatan. Terlalu nyaman kalian tinggal di pondok. Abah dulu kan ngelola kuburan, udah ngalas dan lain sebagainya. Lah awak mungkin ini penak biang aja mas. Apa dulu dicoloke ning Alas Purwo Banyuwangi sana dhewe urip kelakon nih. Lah awak mungkin terlalu nyaman kok dadi kaya ngene. Jadi seperti itu pelajarannya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang menikmati siaran ini. Jangan berpikiran kebalik. Sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah kita sibuk untuk mencarinya, sementara sesuatu yang menjadi kewajiban kita yang dituntut oleh Allah justru kita melalaikannya. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah kita kejar mati-matian, sementara surga yang belum pernah ada jaminan dari Allah, tidak pernah ada ikhtiar yang benar-benar untuk mencarinya. Hari kiamat yang sudah pasti selalu kita tanyakan, benarkah ini akan datang hari kiamat? Benarkah ini akan datang hari kiamat? Benarkah ini akhir zaman? Dan lain sebagainya. Selalu bertanya soal itu. Tetapi kita tidak pernah berusaha maksimal untuk mempersiapkan kedatangan hari kiamat. Mati itu sesuatu yang pasti, tetapi kita tidak pernah maksimal untuk mempersiapkannya. Rezeki yang sudah pasti dijamin oleh Allah, tapi kita kejar mati-matian sehingga kita melupakan mati. Beberapa waktu yang lalu Abah ngaji dengan orang kaya-kaya, orang-orang kaya Abah bilang apa? Orang yang mau mati, mana mikir yang hidup? Kan kebalik. Mau mati mikir, anak saya 4, tak kasih rumah satu-satu, tak belikan mobil satu-satu, tak kasih perusahaan satu-satu. Besok warisannya ini. Ini kan seharusnya yang mau mati dipikirkan yang hidup toh. Sing urip iki mikir sing mati, orang kok sing mati mikir sing urip. Kudune wong arep mati mikir iso sangune mati iki apa, malah mikir sangune anak sing ditinggal. Iki goblok wong sugih sing model ini. Apa enggak merasa kalau kemudian warisan yang ditinggalkan kemudian disalahgunakan oleh ahli warisnya justru itu menjadi bumerang bagi almarhum? Ditinggali bondoke malah nggih narkoba. Ditinggali bondoke malah nggih maksiat. Apa sing mati iki malah ra nangis? Kudune sadurunge mati piye carane bondoku iki nggih sanggup mati. Jadi pola pikirnya sudah kebalik-balik gitu. Sing wis dijamin doyak sono dijamin dilalekan.
Uripe ning pondok wis dijamin, cari-cari dalil untuk cari tambahan keluar, bahkan mengatasnamakan orang tua, membantu orang tua dan lain sebagainya, sementara kewajibannya belajar ditinggalkan. Kuwi lak utake kuwi alih. Kuwi ketoke dengkule malah isine udel sini dengkule kaya. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Afala ta'qilun, utakmu iki dienggo apa? Kan banyak dalam Al-Qur'an afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Utakmu iki mau nggo apa? Cara bahasane abah. Iku pada iso mikir. Kecuali iku lan kene iki mangan radio peni nu, kula golek tambah-tambahan dodol koran ben iso dimangan urip. Lah ngono ijik nalar lho Ustaz. Lah iki yo penake koyo ngene. Gitu. Maka saya pesan sama teman-teman yang ada di luar negeri, di TKI, pekerja-pekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Wis ta. Kowe iki ning luar negeri kaya ning Taiwan, ning Hong Kong dan lain sebagainya itu hanya ndelalake keranmu ning kono bukake. Kerane iki ning kono. Dan cara Allah mengasihkan kepada kalian dengan cara seperti itu. Lah rezeki iki wis mesti ono. Wis mesti ono. Asyaqu fi rizqi syaqu fi razik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Lah awakmu ki mau ning pondok, tak golek dalil-dalil, golek tambah dan sebagainya. Berarti lah secara tidak langsung kamu juga meragukan Allah. Kowe iki tak jamin nduk, melalui oraji, wis iso mangan ngombe melalui miftah, peras keringat, banting tulang. Bila perlu menas darah untuk ngopeni santri. Kamu cari dalil-dalil pembenaran seolah-olah pengen membantu orang tua. Bila podo karo kamu meragukan atas keakbaran Allah. Itulah kenapa kemudian Abah mengatakan basirah mungkin matek tak kandani. Ngeri sekali saya berbicara ini. Pola pikirnya kebalik-balik. Pola pikirnya kebalik-balik. Kowe kira ora kuat bayar SPP tenan wong tuamu ora iso ngirimi, kowe dhewe ra duwe beasiswa. Apakah kemudian juga Abah ki mau menang? Masih ingat dulu ketika Mas Wijaya mau keluar kuliah, Bunda tawarkan kepada Mas Wijaya beasiswanya? Karena kita mencoba membantu semuanya. Jangan sampai kemudian ikut Abah ini keleleran. Sampai Abah bilang sama Ustadz Bayhaqi, di Sumatera ada santri yang mempunyai hafalan Quran yang bagus, pengen kuliah di Jogja dan lain sebagainya. Saya bilang, kalau memang harus dibantu Ustadz, kita kirim uangnya supaya mereka berangkat ke Jogja. Mondok dulu, nanti soal kuliah dipikir bareng-bareng. Betul Ustadz Bayhaqi, saya pernah bilang seperti itu. Kuwi lho. Saya mesti dijamin mesti kok awakmu nyepelek. Yang menjadi kewajibanmu justru tidak pernah kamu lakukan dengan baik. Naudzubillah min dzalik. Sing wis dijamin kamu mencoba-coba untuk meraihnya dengan caramu, yang menjadi kewajiban justru kamu tinggalkannya. Itu namanya apa? Basiroe, tanda hati, mata hatinya sudah buta. Sudah buta. Kalau dalam surat apa itu Al-A'raf atau Az-Zumar, waladina kadzabu bi ayatina sanas tadrijuhum min haitsu layak lama. Ini jangan-jangan istidroj anak-anak. Sak geleme dhewe dijamin cik isi diperhatikan kok. Paling bahasanya begitu. Aku ngene nakal ndablek cik mangan. Ijik rezekine cik oke. Kan berarti istidroj. Ya Allah. Mbok kalian itu berpikir lebih dewasa sedikit lah. Kedewasaan kalian itu di mana? Yang lain sudah berpikir bagaimana saya menjadi santri yang berprestasi dan sebagainya. Ini awak mengaji sih, yang ngono. Coba nanti Ustaz Kafi diawasi. Ini kalau turun lapangan Kafi. Dibagi sini buri piket berapa, di depan berapa, yang ke Bunda berapa, dan lapangan Kafi. Jalan lapangan kita ini maksud apa? Jalan lapangan ini cik iso bener apa orang? Tang ini cek kawan apa ora. Ora ning lapangane cek bener jan motone motor kebo gitu. Ora ning lapangane cek kelakon tang ini kawan iki ya berarti jan
Rupa mungkin yang rupa-rupa kalau rasa diajak maju. Ya nanti kita kafe ya. Wis disiplin kan terserah. Apa ben pondok rasanya dikaplongi. Kowe ning kene salah malah tak masake meni. Terlalu enak banget hidup kalian. Barangkali itu yang perlu kalian pahami, pelajaran basyirah dari Abah malam hari ini untuk kalian. Coba ditanyakan, karena basyirah itu pada hakikatnya untuk melihat yang hak dari segala sesuatu, tidak untuk melihat sana kemari sejauh mana basyirah kalian terhadap pandangan dunia dan musuh, enggak, tetapi untuk melihat hakikat jiwa dan diri kalian. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu siapa dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Kalau dia tidak paham dengan dirinya sendiri, maka dia juga tidak akan pernah memahami siapa Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terusin.